Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan kepada teman-teman semua yang menonton video ini, kapanpun dan dimanapun kalian berada. Perkenalkan, nama saya Duroto Gabriela yang akan menjelaskan desain dan analisis jabatan, lebih tepatnya desain pekerjaan, konsep dan peran desain pekerjaan, dan teknik desain pekerjaan. Tapi izinkan saya terlebih dahulu menjelaskan mengapa dalam manajemen sumber daya manusia, kita harus mempelajari desain dan analisis jabatan. Jadi, manajemen sumber daya manusia atau Human Resources Management merupakan suatu kegiatan pengelolaan yang meliputi pendayagunaan, pengembangan, penilaian, pemberian balas jasa bagi manusia sebagai individu, anggota organisasi, ataupun perusahaan bisnis. Jadi bagian atau unit yang biasanya mengurusi SDM adalah Departemen Sumber Daya Manusia. Perihal manajemen sumber daya manusia pasti tak pernah luput dengan orang sebagai subjek, serta aturan, hukum, dan ketentuan yang mendasari setiap tindakan dan segala kegiatan yang dilakukan oleh pelaku atau sering disebut sebagai sumber daya manusia. Nah, manajemen sumber daya manusia juga menyangkut desain sistem perencanaan, penyusunan karyawan, dan hubungan ketenagakerjaan yang baik. Manajemen sumber daya manusia melibatkan semua keputusan dan praktik manajemen yang mempengaruhi secara langsung sumber daya manusianya. Nah, dalam pembahasan kali ini, saya akan membahas tentang desain dan analisis jabatan yang menjadi salah satu hal penting dalam manajemen sumber daya manusia. Karena hal ini berkaitan langsung dengan para karyawan yang bekerja dalam suatu perusahaan serta berkaitan dengan manajer dalam mengambil keputusan untuk karyawannya. Yang pertama, ada desain pekerjaan. Setiap pegawai pada perusahaan pastilah akan menghadapi permasalahan-permasalahan yang akan mengakibatkan tenaga kerja yang tinggi. Hal ini yang mengkondisikan pegawai sulit memiliki semangat dalam bekerja, sehingga dibuat desain pekerjaan organisasi yang terstruktur dan jelas untuk membantu mempengaruhi secara positif kondisi kerja untuk membantu membangkitkan semangat kerja pada pegawai. Nah, desain pekerjaan adalah spesifikasi isi metode dan hubungan berbagai pekerjaan untuk memenuhi tuntutan bisnis dan kebutuhan pribadi pemegang kebutuhan secara individu maupun tim. Apabila desain pekerjaan yang diberikan kurang jelas, akan mengakibatkan pegawai kurang mengetahui tugas dan tanggung jawab yang akan mempengaruhi semangat pegawai dalam bekerja. Nah, desain pekerjaan senantiasa mempengaruhi seluruh kondisi dasar perilaku individu-individu dalam perusahaan yang menciptakan motivasi pada setiap pegawai, yaitu dengan cara membuat desain pekerjaan yang jelas dan signifikansi tugasnya. Nah, manajer SDM menyadari bahwa desain pekerjaan memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap produktivitas dan kepuasan kerja. Pekerjaan yang dirancang dengan buruk sering mengakibatkan kebosanan, peningkatan pergantian karyawan, ketidakpuasan kerja, produktivitas rendah, dan peningkatan biaya organisasi secara keseluruhan. Dengan demikian, desain pekerjaan merupakan upaya untuk menciptakan kecocokan antara persyaratan pekerjaan dan atribut sumber daya manusia yang tersedia. Hal yang kedua, saya akan membahas tentang konsep dan peran dari desain pekerjaan. Nah, spesialisasi sumber daya manusia harus mempunyai pemahaman tentang desain pekerjaan. Hal ini karena desain atau rancangan pekerjaan merefleksikan organisasi, lingkungan, dan permintaan perilaku. Perancang-perancang desain pekerjaan mengambil elemen-elemen ini sebagai pertimbangan dan mencoba untuk menciptakan pekerjaan yang merupakan gabungan antara kepuasan dan produktivitas. Bagaimanapun, masing-masing elemen dari rancangan pekerjaan mempunyai maksud agar pekerjaan tersebut mempunyai kekurangan dan kelebihan dalam kepuasan bila dibandingkan dengan yang lain. Produktivitas dan kepuasan tenaga kerja memberikan umpan baik bagaimana sebaiknya pekerjaan itu dirancang. Jeleknya rancangan pekerjaan berpengaruh pada rendahnya produktivitas, perputaran karyawan, absensi, keluhan, sabotase, pengunduran diri, serikat kerja, dan lain-lain. Hal ini dapat terjadi bila kita telah memberikan atau membicarakan masalah efisiensi, di mana elemen-elemen keperilakuan desain pekerjaan mengemukakan pentingnya otonomi, variasi, identitas tugas, dan umpan balik. Tetapi elemen-elemen efisiensi mengutamakan spesialisasi lebih tinggi, di mana mengurangi variasi meminimumkan otonomi dan elemen-elemen kontradiktif lainnya.
Dengan demikian, untuk merancang pekerjaan lebih efisien bisa menyebabkan berkurangnya kepuasan kerja. Namun sebaliknya, pekerjaan-pekerjaan yang memuaskan bisa berakibat tidak efisien. Untuk memecahkan masalah ini, harus ada trade-off keperilakuan dan efisiensi. Peranan ahli personalia adalah untuk menyeimbangkan trade-off yang ada. Nah, jika pekerjaan under-socialize untuk pekerjaan mudah, maka tugas dikurangi. Namun, jika over-specialize, mereka harus dikembangkan dan diperkaya kemampuannya. Lalu berikutnya saya akan membahas tentang teknik desain pekerjaan, di mana setiap organisasi atau perusahaan mempunyai cara tersendiri dalam membuat job design untuk setiap karyawannya sesuai bagiannya masing-masing. Dalam membuat job design, komunikasi antara atasan dan bawahan harus diperhatikan karena job design dalam suatu organisasi dan proses komunikasi adalah hal yang tidak dapat dipisahkan. Nah, inti dalam membuat job design adalah bagaimana membuat semua pekerjaan yang ada disusun secara sistematis. Job design membantu dalam menjelaskan pekerjaan apa yang harus dikerjakan, bagaimana mengerjakan pekerjaan tersebut, berapa banyak pekerjaan yang harus dilakukan, dan bagaimana ketentuan yang harus dijalankan sehingga pekerjaan dapat diselesaikan. Para penyusun desain pekerjaan harus mempertimbangkan beberapa hal berikut. Yang pertama, simplifikasi pekerjaan atau job simplification, di mana simplifikasi pekerjaan merupakan suatu teknik desain pekerjaan yang mengarah kepada pekerjaan yang sangat terspesialisasi. Ini berarti pekerjaan disederhanakan atau dipecah-pecah menjadi bagian terkecil. Biasanya terdiri dari beberapa operasi. Pekerjaan dapat dilakukan secara bersama-sama sehingga pekerjaan dapat terlaksanakan dengan baik atau dikerjakan secara lebih cepat. Nah, resiko simplifikasi pekerjaan adalah bahwa pekerjaan-pekerjaan bisa menjadi terspesialisasi sehingga menimbulkan kebosanan yang tinggi. Lalu yang kedua ada perluasan tugas atau job enlargement, di mana meliputi pemberian tugas yang lebih besar secara horizontal. Nah, di mana pekerjaan tambahan itu berada pada tingkat kecakapan dan tanggung jawab yang setara dengan pekerjaan semula. Yang ketiga ada pengayaan tugas atau job enlargement, di mana mencakup penambahan tugas dengan tanggung jawab yang lebih tinggi seperti perencanaan dan pengendalian. Lalu yang keempat ada perputaran tugas atau job rotation, di mana melakukan penukaran tugas antar pekerja secara periodik untuk menghindari seseorang bekerja secara monoton mengerjakan tugas yang sama setiap hari. Nah, perputaran tugas ini memberikan kesempatan kepada pekerja untuk memperbanyak pengalaman dan memungkinkan seorang pekerja untuk menggantikan pekerja lain yang tidak masuk. Nah, berikut pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video ini.